Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast keempat Al-Fakir. Masih dengan tema yang sama, yakni bagaimana seseorang yang punya masa suram itu bukan tidak mungkin untuk bisa berubah menjadi baik. Kali ini kita bersama Mas Rama. Iya, Selamat datang Mas Rama di Al-Fakir. iya Mas. Selamat. Mas Rama, dengar-dengar Mas Rama ini juga dari bagian korban pergaulan. Iya Mas. Benar ya, Mas Rama ini adalah seorang korban pergaulan. Setuju dengan hal ini? Benar, setuju saya. Mas Rama mengatakan setuju itu, apakah Mas Rama ini merasa pergaulan Mas Rama ini yang menjerat Mas Rama kemudian menuju jurang kemaksiatan? Awalnya dari ini Mas, ruang lingkup awal narkoba Mas itu. Jadi Mas Rama ini kemaksiatan yang dilakukan narkoba. Narkoba. Oke. Mas Rama, kami ingin belajar bersama pemirsa juga agar kami tidak jatuh ke jurang kemaksiatan yang berupa narkoba. Kira-kira Mas Rama bisa dijelaskan gimana awalnya Mas Rama itu bisa mengkonsumsi narkoba? Awalnya dari hal mulai kecil dulu itu Mas. Awalnya Ingin mencoba atau ingin mencoba, dikasih gratis gitu Mas. Awalnya Oh, awalnya dikasih gratis. kasih gratis, terus akhirnya kasih gratis 1 kali, 2 kali, kok enak, lama-lama enak gitu Mas. Lama-lama enak, akhirnya dapat feel-nya, dapat kecanduannya itu Mas. Kecanduan tiap hari make. Oh, sampai pada tingkatan tiap hari mengkonsumsi. Tiap hari make. Tapi sekarang Mas Rama Sekarang sudah udah putus Mas, sudah dapat 1 tahun setengah. Udah. kok bisa Mas Rama? Mungkin bisa ditawarkan kepada kami, diberitahu kepada kami apa tips-tips untuk berhenti pada narkoba. Namun sebelum itu dipersilahkan. Mas Rama Iya, Mas. ini kayaknya pengopi berat. Sama dengan hostnya juga pengopi berat. Iya Mas. Monggo Mas Rama. Gimana Mas Rama? Kok bisa Mas Rama ini bisa berhenti mengkonsumsi narkoba? Awalnya itu Mas, lihat teman-teman itu banyak yang mati overdosis itu Mas. Banyak yang mati overdosis. Mati overdosis. Saya punya temen itu sampai mati di kamar mandi tuh Mas, teman saya itu Karena narkoba. karena narkoba. Terus banyak yang overdosis. Dari situ masih belum ngeh Mas, belum ngeh. Akhirnya kena hukuman itu Mas, sempat kena hukuman itu. Sempat diketangkep. Ya, kena hukuman itu. Ah, Akhirnya orang tua rungkat banyak, udah rungkat terus kasihan Mas, gak tega lihat mama. Masa tak sakitin terus dari kecil Mas itu. jadi Mas Rama merasa sering menyakiti kedua orang tua. Iya, kedua orang tua. Yang pertama itu waktu ada almarhum itu kayak ngerasa bersalah banget lah Mas, main gitu tuh. Maksudnya merasa bersalah gimana Mas Rama? Bisa diceritakan? Waktu nggak adanya orang tua yang laki itu pun saya masih main narkoba itu. Oh. Dari situ saya menyesali. Kemudian Puncaknya yang terakhir yang tahun kemarin itu dapat 1,5 tahun itu. Yang terakhir itu udah kukut banyak itu Mas, kukut banyak gara-gara polisi itu. Kukut banyak akhirnya kasihan orang tua juga, nyari uang susah payah malah tak buat yang enggak Mas. Dari situ saya mulai sadar itu Mas. mulai sadar bahwasanya terlalu sering menyakiti orang tua, bahkan merugikan orang tua Merugikan orang dan tua, merugikan diri diri sendiri. sendiri itu Mas. Bikin sakit diri sendiri itu. Barang gitu itu.
1,5 tahun yang lalu ya Mas Rama terakhir. 1,5 tahun yang lalu. Sejak kejadian itu sampai saat ini Mas Rama benar-benar berhenti tidak mengkonsumsi narkoba? Berhenti Mas. Tak alihkan saya berhenti tuh ke ini Mas, apa pelampiasannya ke minum, Oh, ke ke minum. minum. Soalnya orang narkoba itu nggak bisa Mas berhenti langsung, itu nggak bisa. Pasti ada pikiran mau make. Terus akhirnya untuk meminimalisir hal itu ya buat minum, habis minum makan tidur biar nggak kepikiran gitu. Tapi Mas Rama juga sama dengan teman-teman sebelumnya yang dulunya mengkonsumsi narkoba, ada yang mengkonsumsi miras, ada niatan untuk berhenti ke situ juga. Iya Mas, pasti barang-barang yang nggak baik untuk tubuh pasti dihindari semua lah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk Iya. menuju jalan Allah. Mas Amin. Rama. Iya Mas Rama. Apa pesan Mas Rama kepada saya, kepada pemirsa semuanya? Pesan saya ya satu, cuma jauhi barang-barang gitulah Mas. Jauhi Pemirsa ya, barang-barang. barang-barang gitu. Soalnya sekali mencoba pasti akan ketagihan itu Mas. Sekali mencoba pasti ketagihan. Pasti ketagihan. Soalnya gitu itu perangkapnya pertama gratisan itu Mas. Nggak beli awalnya. Nggak beli, kemudian sudah merasa Sudah nyaman, merasa nyaman banyak dengan hal itu, ketagihan, ketagihan. setelah ketagihan kita harus beli. Iya, kita harus beli. Kerugiannya gimana Mas Rama? Kalau misalnya kita membeli itu apa bisa sampai jual rumah kira-kira? Bisa Mas, Oh bisa. bisa. Nggak sepadan sama beli barangnya kita Mas. Maksudnya Mas Rama itu kalau mengkonsumsi hanya harga sekian, Ya, kemudian efeknya ini atau punishment-nya atau hukumannya ini akan berlipat ganda gitu. akan berlipat ganda pasti Mas. Pasti ada dendanya. Jadi bagi pemirsa mungkin yang kita bisa ambil hikmah dari Mas Rama ini, jangan pernah mengkonsumsi hal-hal yang begituan, Iya, narkoba, jangan. Itu sama aja menyalakan bom waktu itu Mas. Kita nggak akan tahu kita akan ketangkep kapan itu. dan ketika ketangkap Akan rungkat biayanya banyak luar ya. biasa. Akan Akan luar biasa. Bahkan katanya Mas Rama tadi bisa jual rumah ya Mas. bisa jual itu Mas. Bisa jual Jual rumah, ginjal aja bisa itu Mas. jual Buat ginjal. iya Mas, buat ngan itu ngeluarin kita itu. Oke Mas Rama. Yang paling akhir Mas Rama. Dengan cara apa Mas Rama selama ini yang Mas Rama lakukan di samping Mas Rama itu apa namanya tadi melarikan narkoba, kemudian ke miras, ke minuman keras, kemudian dengan itu tidur, makan, mungkin ada trik-trik lain, mungkin berdoa atau apa atau dengan apa Mas Rama? Ya ikut-ikut ini sekarang rutinan selawatan itu Mas. Oh, Ikut Mas Rama aktif di kegiatan rutin kegiatan sholawatan. rutin selawatan itu. Apa yang Mas Rama rasakan? Lebih ke nyaman Mas, lebih ke nyaman. Makan terus kalau pakai gitu ya. Makan nggak Maksudnya makan terus kolu. gimana Mas Rama? Kalau pakai gitu nggak bisa makan. Ya bisa makan cuma nggak kolu aja lihatnya. Oh, jadi kalau makan itu bawaannya tidak mau makan, Iya. tapi Hawa nafsu dengan berkurang. nafsu makan berkurang. Nafsu Tapi dengan berhenti berhenti. mengkonsumsi itu, kemudian aktif di kegiatan sholawat, hati tenang, nafsu makan Nafsu bertambah. bertambah. Nah, ini pemirsa. Perlu kita garis bawahi dengan berhenti melakukan kegiatan tersebut, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya aktif di majelis Majelis sholawat, selawat. yang kemudian menumbuhkan semangat untuk kembali apa bahasa anak sekarang itu hijrah, gitu, Hijrah, menuju hijrah. jalan Allah. Di samping itu juga menumbuhkan nafsu makan. Nafsu Nah, ini yang mungkin pemirsa. Berarti sholawat juga bisa menumbuhkan rasa nafsu makan. Semua sih Mas, Semua. semua. Termasuk nafsu kita untuk terus berbuat baik. Berbuat baik. Karena Enggak nafsu itu yang bermacam-macam ya Mas Rama ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Mudah-mudahan dengan perantara sholawat itu Mas Rama terus punya keinginan untuk berubah menjadi baik atas
syafaatnya Nabi Muhammad Amin. SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian Mas Rama. Pemirsa, saya kira itu saja dulu perbincangan kita dengan Mas Rama yang punya latar belakang seorang pecandu narkoba Iya, Mas. yang saat ini berproses untuk sudah berhenti 1,5 tahun. Kita doakan mudah-mudahan Mas Rama ini terus bisa berubah menjadi orang baik dan tidak lagi mengecewakan kedua orang tua, Iya bahkan itu, bisa Mas. membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Mas Rama saat ini masih belajar ya? Iya, masih kuliah ya, Mas. Nah, mudah-mudahan kita doakan dengan terus belajar menimba ilmu, membuat Mas Rama ini kian baik dan terus baik, bahkan pada akhirnya kita mencapai husnul khatimah. Amin. Amin Amin. ya rabbal alamin. Demikian pemirsa. Terima kasih Mas Rama Iya, Mas. telah hadir di podcast Al-Fakir. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.